Bagaimana kemampuan Huo Yuhao tidak membuat mereka takut? Mereka tidak takut pada Tang Wu di panggung kompetisi. Mereka takut pada 5 tuan roh jahat yang hebat di bawah arena, yang hanya berdiri di sana dengan ketakutan. Mereka tidak lagi menutupi aura mereka. Seorang guru jiwa jahat yang masih sangat muda sudah begitu mengerikan. Dia telah mengalahkan dan membunuh gadis itu, yang memiliki jiwa bela diri malaikat dan memiliki elemen suci, dan menelannya sepenuhnya. Jika itu yang terjadi, maka kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh penguasa roh jahat yang lebih kuat ini? Huo Yuhao mengangguk pada Ye Yulin dan berkata, "Karena aku sudah menang, maka tolong beri aku hadiah, Ketua Hakim." Bayangan muncul satu demi satu di samping Huo Yuhao. Wakil pendiri Gereja Roh Kudus telah membawa keempat tetua ke panggung kompetisi. Wakil pendiri menatap Ye Yulin dengan tatapan menyeramkan di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi aura yang naik dari tubuhnya menyebabkan Ye Yulin mundur ketakutan. Douluo Transenden. Dia sebenarnya Douluo Transenden. Dia Douluo Transenden yang jahat. Nangong Wan sangat senang dan puas saat ini. Dia mengangkat suaranya dan berkata, "Kejuaraan turnamen teknik elit jiwa kota radiant milik aliansi Dus Quarter. Mulai saat ini dan seterusnya, taruhan kami selesai. An Litong, Shangguan Wei, apalagi yang harus kamu katakan?" Para tetua dari 2 organisasi bawah tanah lainnya sudah berdiri pada saat ini. Seorang Litong mengenakan wajah hitam, dan dia ingin membalas, tetapi dia akhirnya menahan diri ketika dia mengamati 5 master roh jahat yang perkasa di panggung kompetisi. Dia menggelengkan kepalanya dengan sakit. Wajah mungil Shangguan Wei tampak sedikit kendur karena matanya penuh dengan penderitaan. Kematian Ye Gui merupakan pukulan berat baginya. Nangong Wan berkata dengan bangga, "Baiklah, karena tidak ada lagi yang ingin kamu katakan, maka kami akan melanjutkan sesuai dengan aturan turnamen. Datanglah ke markas Dus Quarter Lions besok, dan kami akan melakukan diskusi tindak lanjut yang menyeluruh." Seorang Litong mendengus dingin sebelum dia berbalik dan membawa perusahaannya pergi. Wajah Shangguan Wei tiba-tiba menjadi dendam saat dia melotot ke arah Huo Yuhao, sebelum dia juga berbalik dan pergi. Turnamen berakhir, diakhiri dengan cara yang mengejutkan dan menakjubkan, dan aristokrat, penonton, dan bahkan para penjudi yang telah memenangkan sejumlah uang dengan tergesa-gesa berdiri dan dengan cepat menghilang, satu demi satu. Mereka benar-benar tidak ingin melihat iblis mengerikan yang tersembunyi di bawah alat jiwanya yang berbentuk manusia. Ya, Huo Yuhao tidak berbeda dengan iblis di mata mereka saat ini. Hadiah Huo Yuhao dibaringkan satu persatu di depannya. Logam langka ditempatkan di depannya, bertonton, dan kemudian ada alat jiwa kelas 9 yang tidak dapat diatasi, Jarum Ilahi Sun Moon. Jarum Ilahi Sun Moon sebenarnya adalah 2 alat jiwa berbentuk cincin, satu lebih besar dari yang lain. Cincin pertama berdiameter sekitar 1,5 meter, sedangkan yang lebih kecil berdiameter sekitar 1 meter. Yang lebih besar adalah emas, dan yang lebih kecil adalah perak. Pola-pola canggih terukir di seluruh permukaan mereka, dan bahkan Huo Yuhao merasa sedikit pusing hanya melihatnya, meskipun ia bisa dianggap sebagai insinyur jiwa kelas 7. Ye Yulin menghela nafas dan menyerahkan jarum ilahi Sun Moon ke Huo Yuhao. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Kamu harus memiliki setidaknya 8 cincin jiwa sebelum bisa menggunakannya. Jika tidak, kamu tidak akan dapat mengendalikannya sama sekali, dan kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mendukungnya. Jangan mencoba merusak dan menyalin alat jiwaku, karena itu akan merobek tubuhmu menjadi jutaan keping." Itu saja. Ye Yulin terdiam setelah ini. The Starsky Douluo tidak bisa mengendalikan dirinya pada akhirnya, dan bertanya, "Aku cukup tertarik dengan struktur alat jiwa kamu yang berbentuk manusia. Jika mau, kamu bisa menjual cetak biru itu kepada aku. Harganya bisa dinegosiasikan. Inilah cara kamu dapat menghubungi aku." Dia memberikan Huo Yuhao kartu saat dia berbicara. "Baik." Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengambil kartu itu. Hichaito telah tiba di samping Huo Yuhao, dan bahunya menyentuh bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao berbalik dan meliriknya, dan senyum tipis muncul di wajah Hichaito. 5 master roh jahat perkasa telah menyegel setiap jalan keluar yang mungkin di samping mereka pada saat ini, dan setiap master roh jahat telah puas tersenyum di wajah mereka selain wakil pendiri, yang ekspresi wajahnya ditutupi. Huo Yuhao tersenyum juga, kecuali senyumnya tersembunyi di dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia. Sudah hampir waktunya. Di dalam gudang bawah tanah, ledakan. Potongan logam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Namun, istana bawah tanah yang diperkuat tidak terlalu banyak gempa. Beberapa logam langka yang lebih dekat ke gerbang pertama gudang tersebar di tanah,
memicu beberapa sinar jiwa yang ditembakkan secara acak. Su Guozhong mengusir asap di depannya dengan ekspresi muram di wajahnya. Sinar jiwa dihalangi oleh penghalang tak terlihat 1 meter dari tubuhnya. Sistem pertahanan gudang bawah tanah dibangun terlalu sempurna, sedemikian rupa sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk menghancurkan berbagai jebakan sebelum mereka dapat mencoba mendobrak gerbang utama lantai pertama. Tidak sulit membayangkan berapa banyak kerugian yang telah mereka alami, dan perbaikannya juga akan menghabiskan banyak uang dan waktu. Tapi Su Guozhong tidak punya pilihan, karena dia harus memasuki gudang bawah tanah secepat mungkin sehingga dia bisa mengambil stok dan menghitung kerugiannya. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa tahu tentang episode ini. Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menjaga rahasia ini. Kalau tidak akan terlalu sulit bagi putra mahkota, Su Tianran, untuk memakzulkan dia. Dia akan berada dalam masalah besar jika itu terjadi. Sinar jiwa yang kuat meletus dari belakang punggung Su Guozhong dengan tendangan voli yang ketat, dan insinyur jiwanya menghancurkan semua alat jiwa di lantai. Salah satu insinyur jiwa kelas 8 berkata, sepertinya jebakan dan mekanisme pertahanan baik-baik saja. Mereka masih dapat dipicu, yang berarti mereka masih beroperasi. Biarkan aku melihat ke depan, Tuhanku. Warna kulit Su Guozhong menjadi sedikit lebih baik pada pertunjukan kesetiaan bawahannya. Dia mengangguk dengan lembut dan berkata, hati-hati. Iya. Insinyur jiwa kelas 8 masuk ke gudang secara rutin dan mudah ketika dia dengan cepat memeriksa situasi di lantai pertama. Suaranya dengan cepat kembali dari kejauhan. Tuhanku, tidak ada yang dicuri dari lantai pertama, tapi gerbang yang menuju lantai 2 telah dihancurkan. Semua jebakan dan mekanisme pertahanan utuh, dan mereka sepertinya tidak dipicu. Sepertinya seseorang yang akrab dengan tempat kita telah melakukan ini. Su Guozhong memimpin perusahaannya ke depan, menghindari jebakan lain-lain saat mereka dengan cepat menuju gerbang yang menuju ke lantai 2. Dia melihat debu dan serpihan logam berserakan di tanah, dan membungkuk dan mencubit jari-jarinya untuk melihatnya. Su Guozhong adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, jadi tidak sulit untuk membayangkan betapa akrabnya dia dengan logam. Ekspresinya dengan cepat berubah ketika dia bergumam, partikel-partikel ini telah kehilangan semua elemen logam, seolah-olah itu hanya debu. Bagaimana mungkin? Gerbang ini terbuat dari lebih dari 10 paduan yang berbeda, dan gerbang itu sendiri memiliki pelindung jiwa. Memecahnya seharusnya memicu alarm. Bagaimana para penyusup mencapai ini? Li Chong adalah tikus tanah. Dia memiliki penilaian yang jelas di kepalanya. Li Chong tidak terlihat dimanapun, sementara perangkap dan mekanisme pertahanan di luar belum dipicu, dan hanya pengaturan dan mekanisme tertentu yang dihancurkan sepanjang jalan di dalam. Ini tidak mungkin terjadi kecuali para penyusup mengetahui tempat ini, jadi Li Chong adalah tersangka utama. Dia cocok dengan tagihan, dan dia juga sudah berjaga-jaga sebelum ini. Pandangan pendendam berkedip di mata Su Guozhong saat dia menurunkan suaranya dan berkata, ke lantai 2. Lantai kedua adalah tempat logam paling berharga disimpan. Pada saat ini, Su Guozhong tidak begitu khawatir lagi. Pada akhirnya, sebagian besar logam langka sangat padat dan berat, sehingga pencuri tidak bisa mengambil sebanyak itu bahkan jika mereka memiliki alat jiwa tipe penyimpanan untuk transportasi. Kerugian ini tidak akan banyak ke gudang kolosal, dibandingkan dengan inventaris yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Su Guozhong yakin akan kemampuannya untuk menjaga insiden ini tetap diam jika mereka tidak kehilangan terlalu banyak. Namun, wajah Su Guozhong dengan cepat berubah menjadi gelap dan suram ketika mereka memasuki lantai 2. Tumpukan logam langka yang semula tersusun rapi telah menghilang di tambalan besar, dan perkiraan kerugiannya mencapai tingkat yang menghebohkan bahkan sebelum ia hanya 10 meter. Bajingan. Dia pasti sudah merencanakan ini. Dia mencuri logam paling berharga. Wajah Su Guozhong begitu sedih sehingga rasanya seperti emosinya menetes ke wajahnya. Warna di wajahnya berubah beberapa warna lebih gelap semakin dalam dia pergi. Kerugiannya jauh lebih besar dari perkiraan semula, dan mereka tidak bisa diukur dengan uang pada saat ini. Ini terutama benar karena beberapa logam langka telah sepenuhnya menghilang. Di antara mereka adalah Diamond Essence Gold. Mereka bahkan belum punya 1 ton di gudang ini, dan sekarang tidak ada setitik pun yang tersisa. Dan itu hanya satu contoh. Oh tidak. Tuanku, gerbang lantai 3 telah dibuka. Salah satu suara bawahannya bisa terdengar dari jauh. Su Guozhong tiba-tiba merasa agak pusing, dan dia hampir pingsan. Gerbang lantai 3 telah dibuka. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan segera bangkit dari hatinya. Su Guozhong dengan cepat membawa bawahannya ke gerbang yang menuju ke lantai 3.
Gerbang ini dipecah dengan cara yang sama seperti gerbang lantai 2 telah dihancurkan. Pintu yang keras telah diubah menjadi debu dan ketiadaan. Apa yang membantunya sedikit rileks adalah alat jiwa yang hilang dari ruang penyimpanan besar dan luas di lantai 3 tidak begitu jelas. Curi mereka. Curi mereka? Bajingan. Kamu sangat baik. Kenapa kamu tidak mengambil semuanya? Su Guozhong berteriak histeris. Alat jiwa tipe penyimpanan memiliki batas volume yang bisa dikandungnya, tetapi logam langka yang dicuri masih memberinya sakit hati yang membelah. Pergi memeriksanya dan lihat apakah kita kehilangan sesuatu dari lantai 3. Suara gemetar bawahannya dengan cepat kembali ke telinganya. Yang mulia. Semua botol susu tertutup dan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 5 ke atas telah dicuri. Air mancur darah segar keluar dari mulut Su Guozhong, dan wajahnya berubah pucat pasi. Kejam. Li Chong, bajingan itu, terlalu tidak manusiawi. Dia sebenarnya. Tepat pada saat itu, mata Su Guozhong tiba-tiba melayang secara tidak sadar ke arah tertentu, karena cahaya merah samar sepertinya datang dari arah itu. Lampu merah meluas dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum peluru meriam stasioner yang menumpuk seperti gunung di bawahnya ditutupi dengan lapisan cahaya merah. Su Guozhong adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, dan dia dengan cepat melihat apa lampu merah itu ketika pandangan putus asa melintas di matanya. Dia bergumam pelan, sebuah bom meledak waktunya. Lampu merah melonjak ke langit. Terima kasih atas kontribusi kamu ke aliansi kami, Tang Wu. Ini milik kamu. Aliansi Du Squatter menempatkan hadiah di depan Huo Yuhao, termasuk peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Huo Yuhao mengantongi segalanya tanpa bertindak sopan sama sekali. Penghargaan ini adalah salah satu gol terpentingnya di turnamen ini. Terima kasih, Pak. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Huo Yuhao masih di dalam alat jiwa berbentuk manusia pada saat ini. Dia mengangkat kaki logamnya dan hendak pergi. Tunggu. Wakil pendiri mengangkat tangannya dan menghalangi jalan Huo Yuhao dan Hichaito. Huo Yuhao bergumam dengan jelas, "Ada apa? Kami telah membantu kamu meraih kejuaraan. Apakah kamu masih tidak membiarkan kami pergi?" Wakil pendiri tersenyum samar dan berkata, "Tentu saja tidak, tetapi ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan dengan kamu. Menilai dari kemampuan kamu, kamu tampak seperti master jiwa jahat." Huo Yuhao tidak menanggapi secara langsung. Apa hubungannya dengan kalian? Wakil pendiri tidak bereaksi sama sekali karena sikap dingin Huo Yuhao. Dia melanjutkan dengan ramah, "Tentu saja itu ada hubungannya dengan kita. Karena kita sama." Aura yang menanamkan rasa takut yang kuat ke dalam hati Huo Yuhao dan Hichaito langsung bangkit dari tubuhnya saat dia berbicara. Cahaya biru keabu-abuan membentang dari belakang, dan lolongan yang sangat tajam dan melengking bisa terdengar. Cahaya biru keabu-abuan melonjak ke langit dan mengembun menjadi phoenix, sementara aura jahat yang menakutkan itu melukis langit di atas panggung kompetisi biru keabu-abuan dengan kecepatan luar biasa. Aura kejahatan yang dahsyat. Tidak peduli seberapa kuat Huo Yuhao dan Hichaito, mereka merasa seluruh tubuh mereka menjadi dingin dan kaku ketika mereka merasakan aura yang berasal dari tubuh wakil pendiri. Rasanya seperti roh mereka telah dikunci. Phoenix jahat. Itu sebenarnya Evil Phoenix. Itu adalah jiwa bela diri yang tangguh yang hampir dianggap sebagai jahat tertinggi. Wakil pendiri itu tidak diragukan lagi adalah Doulo Transcendent, dan dia mungkin lebih tinggi dari peringkat 95. Keempat tetua di belakangnya mundur beberapa langkah, wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Suara wakil pendiri sangat hangat dan lembut. "Lihat, kita satu dan sama. Meskipun aku tidak bisa mengatakan apa itu jiwamu yang jahat, kamu dapat memiliki semua yang kamu inginkan jika kamu bergabung dengan kami." Ada pesona yang aneh dalam suaranya, dan suaranya membuat Huo Yuhao merasa seolah jantungnya berdebar kencang dari dadanya. "Kamu bisa menggunakan kekuatan cahaya untuk melepaskan kemampuanmu sebagai tuan roh jahat, dan aku penggemar berat kemampuan pemanggilan necromantismu. Kamu adalah putra suci yang telah dicari gereja aku, dan kami sangat senang kamu telah datang kepada kami. Bergabunglah dengan kami, dan kamu akan menjadi diktator dunia di masa depan." Tidak semua orang yang hadir telah pergi pada saat ini. Warga normal yang masih di sini diubah menjadi patung biru keabu-abuan saat cahaya biru keabu-abuan menyinari mereka dari langit. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan tampaknya ada perjuangan melawan roh-roh ketakutan di atas kepala mereka. Huo Yuhao merasakan jantungnya tenggelam. Gereja Roh Kudus begitu tak terkendali dan tidak bermoral. Apa artinya itu?
Itu berarti mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka. Pada saat itulah mata wakil pendiri tiba-tiba berbalik ke arah kota, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Pada saat berikutnya, semua orang mulai merasakan bumi bergetar samar di bawah kaki mereka. Tetua Xuan juga merasakan ini, bahkan dari agak jauh. Dia berbalik kaget, dan dia satu langkah lebih awal dari wakil pendiri untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, persepsinya berbeda dari wakil pendiri Gereja Roh Kudus. Dia jauh lebih sensitif, dan dia bisa tahu bahwa gempa ini datang dari lokasi Huo Yuhao telah melepaskan sinyal hijau dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Keraguan yang sama muncul di hati semua orang. Wakil pendiri melonjak ke langit dan berubah menjadi proyeksi cahaya biru keabu-abuan saat dia menyapu udara. Dia bergerak terlalu cepat, dan mengambil cahaya biru keabu-abuan yang telah menyebar melintasi langit bersamanya. Wakil pendiri menatap Radiant City dari 1000 meter di langit. Mata awalnya tenang dan tenang berubah pada saat itu, dan pupilnya menjadi setipis ujung jarum ketika dia menyaksikan sesuatu yang dia tidak akan pernah lupa selama sisa hidupnya. Sesuatu terjadi di salah satu sudut Radiant City. Tidak ada peringatan sama sekali ketika masa besar bangunan dan bangunan tiba-tiba runtuh dan tenggelam, sementara batu dan kerikil dilemparkan ke langit dari tempat tanah runtuh ke dalam. Bumi besar meraung dengan marah di saat berikutnya. Tanah yang telah tenggelam sekarang mulai naik dengan kecepatan kilat, dan awan jamur kolosal disertai dengan kekuatan ledakan yang tak tertandingi melonjak ke langit. Wakil pendiri itu menonton dari 1000 meter di langit, tetapi dia masih memengaruhi pemandangan mengerikan ini. Dia langsung jatuh, dan berbaring rata di tanah. Boom, 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 boom. Bumi mengerang dan bergemuruh. Segalanya gemetar dan gemetar, dan sepertinya neraka sendiri turun ke atas Radiant City pada saat itu. Tumbukan ledakan mengerikan yang tak tertandingi menyapu sepertiga kota terbesar di benua dalam sekejap mata, dan gelombang kejut yang dahsyat mengguncang seluruh kota. Bertonton kerikil dan debu yang tak terhitung terbang ke segala arah ketika jutaan serpihan dan serpihan puing melonjak ke langit. Tanah dan bumi mengepul di udara saat gelombang kejut dan mengerikan terus berdesir melintasi kota. Efek ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh peluru meriam stasioner kelas 9. Keseluruhan Radiant City bergetar dan mengerang karena ledakan, dan hancur sebelumnya. Ada lebih dari 10 juta orang dari seluruh benua di sini di Radiant City untuk berpartisipasi dan menonton turnamen. Ada banyak lagi yang berkumpul di pinggiran barat, semua menunggu hasil turnamen Elite Soul Engineering Tournament. Namun, sepertiga dari Radiant City sudah runtuh, berapa banyak nyawa yang akan diambil oleh gelombang kejut itu? Langit gelap dan suram di benua Douluo pada hari ini, dan dunia berubah. Huo Yuhao adalah pelakunya, tetapi bahkan dia tidak tahu bahwa tindakannya akan mengarah pada sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak ada warna di wajah Huo Yuhao saat ini. Dia tidak berani membawa Hichaito dan dirinya sendiri ke dalam demi planet spektralnya karena ledakan mengerikan yang menyerupai kiamat nampaknya meledakkan ruang heterogen di sekitar mereka menjadi berkeping-keping. Sebuah bayangan kuning muncul di belakang Huo Yuhao dan Hichaito di tengah-tengah badai batu dan kerikil dan mengambilnya, satu orang di masing-masing tangan. Mereka bertiga menghilang tanpa jejak di tengah beberapa kerlip cahaya. Kalian melakukan ini? Suara berat Tetua Xuan terdengar di samping telinga Huo Yuhao. Huo Yuhao masih di dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia, tapi tanpa sadar dia menganggukkan kepalanya. Sungguh pembantaian. Suara tua Tetua Xuan dipenuhi dengan kesedihan dan keheranan. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan pernah membicarakan hal ini kepada siapapun. Apakah kamu mengerti?" Iya. Suara Huo Yuhao bergetar ketika penderitaan yang tak terlukiskan bangkit dari hatinya. Dia tidak mengira sesuatu seperti ini akan terjadi, bahwa dia akan memicu ledakan yang begitu mengerikan sehingga hampir memusnahkan keseluruhan Radiant City. Huo Yuhao secara alami memahami rasa sakit dalam suara Tetua Xuan. Sebuah ledakan seperti ini akan merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak lagi yang perlahan-lahan akan jatuh ke dalam kehampaan. Ini benar-benar pembantaian. Jumlah korban pasti akan dihitung dalam puluhan ribu, setidaknya. Dan dia, prajurit tertinggi, adalah pelaku dan pembunuh. Bibir Huo Yuhao menempel erat satu sama lain ketika Tetua Xuan dengan cepat membawa mereka pergi seolah-olah itu adalah boneka kain. Grand Final Turnamen Master Pemuda Jiwa Continental Elite sama sekali tidak berarti pada saat ini. Tapi ada satu hal yang telah dicapai Huo Yuhao. Ledakan hebat ini, yang dikenal oleh generasi kemudian sebagai Hari Kegelapan dan Kehancuran, benar-benar telah menunda rencana Kekaisaran Sun Moon untuk menyerang benua Douluo. Huo Yuhao, seorang tentara tertinggi,
telah mencapai tingkat kehancuran yang tak tertandingi dalam sejarah manusia. Huo Yuhao akan dikenal sebagai mata Asura di masa depan. Dan, Asura, dalam namanya berasal dari ledakan yang mengerikan ini. Anggota lain dari sekte Tang yang telah membantu mencapai prestasi ini juga gemetar di dalam. Pada saat ini, wajah mereka semua tanpa warna saat mereka berbaring bersujud di tanah dan merasakan dampak topan batu dan pasir. Mereka merasakan erangan bumi, dan tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Bumi terbelah di tempat lain, dan peralatan jiwa raksasa yang aneh muncul dari tanah, satu demi satu. Debadi Douluo, Dubusi, memimpin Star Luo Empire dan perusahaan Heavenly Soul Empire, dan mereka menatap dengan rahang kendur dan mata melebar pada awan jamur yang menjulang di atas Radiant City. Mereka merasa sulit untuk percaya apa yang baru saja terjadi. Bahkan, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Shrek Academy melakukan itu? Su Jiujiu menatap awan jamur yang naik di langit dengan mata loyo. Dia bisa merasakan tanah masih bergetar kuat di mana mereka berada, beberapa kilometer jauhnya dari ledakan, dan matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan pada saat ini. Mata Weina juga kosong karena takjub ketika dia bergumam. Ini? Apa yang meledak, yang bisa menghasilkan sesuatu seperti itu? Berapa banyak orang yang akan mati? Dubusi juga tercengang. Aku akan mengakui jika Shrek Academy benar-benar melakukan ini. Sepertinya yang bisa kita lakukan hanyalah trik ruang tamu sebagai perbandingan. 3 perusahaan mereka mewakili musuh terbesar Kekaisaran Sun Moon di Radiant City pada saat ini. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki rencana cadangan, dan mereka telah menggunakan alat jiwa penggilingan tanah yang telah mereka teliti secara khusus untuk melarikan diri dari Radiant City di bawah front timur. Tentara Kekaisaran Sun Moon tidak bisa menghentikan mereka pada akhirnya. Namun, tidak dalam mimpi terliar mereka berharap melihat pemandangan yang luar biasa, yang begitu apokaliptik pada saat yang sama. Kurang dari 10% dari struktur yang diperkuat di Istana Kekaisaran Sun Moon telah runtuh. Untungnya, Istana Kekaisaran terletak di pusat kota, dan tidak termasuk dalam sepertiga yang telah dimusnahkan. Tidak ada warna di wajah Su Tianran ketika Juzi menggendongnya dan menggeliat keluar dari bawah tumpukan puing. Dia menatap awan jamur kolosal di kejauhan, dan pada segala sesuatu yang telah hancur di sekitar mereka. Matanya menjadi kendur dan tak bernyawa. Tepat pada saat itu, bayangan demi bayangan berkumpul di langit. Tawa yang hangat dapat didengar, dan bahkan tutor kekaisaran yang misterius telah bergabung dengan mereka pada suatu saat. Para penguasa roh jahat gereja Roh Kudus dan aura jahat mereka membumbung ke langit, satu demi satu. Penghancuran adalah malapetaka dan malapetaka bagi orang normal, tetapi bagi mereka, itu adalah kesempatan yang mereka impikan. Ada banyak kebencian, dan arwahnya sangat kuat. Hahaha. Perusahaan Shrek Academy mulai bergerak setelah keheranan sementara mereka. Wajah tetua Xuan suram seperti saat dia membawa semua orang dan berlari menuju cakrawala. Sebagian besar individu kuat Akademi Shrek tidak tahu apa yang terjadi, dan tidak ada yang tahu mengapa adegan ini terjadi. Sejumlah kecil orang, termasuk Zhang Lexuan, samar-samar bisa menebak bahwa sekte Tang telah mengkatalisasi dan menyebabkan episode apokaliptik dalam beberapa cara. Wang Donger, Wang Qiuer, dan Xiao Xiao adalah yang paling jelas tentang seluruh proses. Mereka adalah orang-orang yang telah memasang bom ledak waktunya. Huo Yuhao sengaja merusak lift dan gerbang lantai pertama sebelum mereka keluar dari gudang bawah tanah, sehingga pemeriksaan yang tak terelakkan untuk datang akan memakan waktu selama mungkin. Semuanya ada dalam perhitungannya. Dia tidak melakukan kesalahan tunggal, dan dia sangat tepat bahkan dengan bom waktu mereka. Satu-satunya hal yang tidak diprediksinya adalah kekuatan dan dampak ledakan final. Ledakan berwaktu ditempatkan di bawah semua peluru meriam stasioner. Setidaknya ada puluhan ribu peluru meriam stasioner, mungkin lebih, yang belum bisa mereka ambil. Tujuan Huo Yuhao sederhana. Dia ingin menghancurkan gudang bawah tanah, dan dia ingin ledakan itu menguapkan semua logam langka yang tidak bisa mereka bawa, bersama dengan semua alat jiwa tingkat rendah. Dengan begitu, rencana invasi Kekaisaran Sun Moon akan tertunda oleh kerugian luar biasa. Menurut perkiraan Huo Yuhao tentang peluru meriam stasioner, dampak ledakan hanya akan menyebar selama 1 kilometer karena ledakan itu 100 meter di bawah permukaan. Ledakan itu akan memicu gempa bumi yang sangat besar, dan Illustrious Virtue Hall akan mengambil kekuatan penuh dari bencana ini, karena mereka berada tepat di sebelahnya. Kekaisaran Sun Moon akan menderita kerugian yang tak terbayangkan jika gudang bawah tanah ini dan aula kebajikan termasyhur dihancurkan pada saat yang sama, dan itu sudah cukup baginya. Apa Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa ada gudang bawah tanah lain, digali di bawah aula kebajikan termasyhur.
Gudang ini bahkan lebih terlindungi dan dijaga daripada yang mereka temukan, dan total 16 peluru meriam stasioner kelas 9 disimpan di sana. Ledakan yang dipicunya membangunkan alat penghancur ini yang tertidur jauh di bawah tanah. 16 kerang meriam jiwa stasioner kelas 9, selain puluhan ribu kerang meriam jiwa stasioner di bawah kelas 5, semuanya bersatu untuk menciptakan bencana ini di dalam Radiant City. Hari penghancuran tanpa cahaya. Itu adalah hari di mana Kekaisaran Sun Moon akan mengingat selamanya. Tim Shrek Academy akhirnya melarikan diri ke pegunungan barat. Namun, semua orang merasa seolah-olah kaki mereka menjadi lunak. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana orang bisa selamat dari inti ledakan yang menakutkan itu. Ayo istirahat, perintah Tetua Xuan dengan ekspresi hitam di wajahnya. Tetua Xuan masih memegang Huo Yuhao, yang tampak tidak bernyawa seperti zombie di dalam alat jiwanya, dan dengan cepat menariknya ke satu sisi. Dia menurunkan suaranya dan berkata, semua orang dari Tang Sekte, datang ke sini. Wang Qiuer, Lex Xuan, datang ke sini juga. Semua orang menundukkan kepala dan berjalan cepat ketika mereka mendengar suara serius Tetua Xuan. Individu kuat lainnya dari akademi memiliki pemikiran yang sama. Tidak mungkin. Ledakan dalam Radiant City sebenarnya disebabkan oleh... Tidak ada yang bisa menghentikan pikiran ini dari membanjiri pikiran mereka, dan mata semua orang menjadi kendur. Tetua Xuan menempatkan alat jiwa Huo Yuhao di tanah. Dia menurunkan suaranya dan berkata, buka dan keluarlah. Huo Yuhao membuka alat jiwanya yang berbentuk manusia seperti robot dan mengungkapkan wajahnya yang pucat. Wang Dong'er buru-buru maju dan membantunya. Tetua Xuan menatap Huo Yuhao, dan kemudian pada yang lain di sekitarnya. Wajahnya tampak serius seperti ketika dia berkata, siapa yang akan memberitahuku apa yang terjadi? Bicara sekarang. Pandangan tak bernyawa di mata Huo Yuhao menghilang, dan matanya menjadi fokus sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dengan tekad dan berkata, aku melakukannya, Tetua Xuan. Aku adalah orang yang mengatur segalanya. Kami menemukan salah satu gudang bawah tanah Kekaisaran Sun Moon, dan ada banyak logam langka yang tersimpan di dalamnya, bersama dengan sejumlah alat jiwa dan cangkang meriam jiwa yang diam. Aku mengubur bom waktu di bawah peluru meriam stasioner. Tetua Xuan menarik napas dingin. Dia sudah menebaknya, tapi dia masih bisa merasakan dampak luar biasa ketika dia mendengarnya dari mulut Huo Yuhao. Dia hanya bisa berkata, Yuhao, Yuhao. Apakah kamu tahu berapa banyak nyawa akan hilang? Berapa banyak warga yang tidak bersalah telah meninggal? Kita harus menjadi penjaga benua, bukan Algojo. Kamu. Huo Yuhao menunduk dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Ini semua salahku, Tetua Xuan. Aku tidak akan menyingkirkan tanggung jawab aku, dan kamu dapat menghukum aku dengan cara apapun yang kamu inginkan. Tetapi bisakah kita menyelesaikannya setelah kita meninggalkan pegunungan barat? Deteksi spiritual aku harus tetap berguna untuk semua orang. Huo Yuhao tidak bisa disalahkan. Tetua Xuan, Wang Dong'er memegang Huo Yuhao dengan erat di pelukannya, dan terdengar sangat emosional. Kami tidak tahu ini akan terjadi. Huo Yuhao menemukan gudang bawah tanah itu dengan deteksi spiritualnya, dan dia mengambil risiko merusak jiwanya sendiri dengan memisahkan avatar rohaninya hari ini sehingga dia bisa membawa kita ke gudang bawah tanah itu. Meskipun dia sendiri dalam situasi berbahaya. Dia melakukan semua itu sehingga kita bisa mengumpulkan cukup logam langka untuk sekte Tang dan pengembangan akademi di masa depan. Pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah kita dapat mengatur Kekaisaran Sun Moon kembali sehingga kita dapat mengganggu rencana invasi mereka di masa depan. Huo Yuhao memimpin kami setelah kami memasuki istana bawah tanah, dan kami menemukan di mana logam langka disimpan. Ada terlalu banyak di sana, sehingga Kekaisaran Sun Moon dapat dengan mudah memproduksi alat jiwa untuk perang. Kami masuk lebih dalam ke dalam, sampai kami mencapai lantai 3, tempat peralatan jiwa buatan berada. Kami mengambil kerang meriam jiwa stasioner tingkat tinggi dan meninggalkan yang lainnya. Hanya hal-hal itu yang bisa meledak. Huo Yuhao menghitungnya dengan cermat. Tempat itu 100 meter di bawah permukaan, dan strukturnya diperkuat luar biasa. Dampak ledakan tidak akan sehebat itu bahkan jika ledakan dipicu di dalam gudang. Yuhao memperkirakan bahwa gempa kecil akan terjadi, dan permukaannya akan bergetar sedikit, paling banyak. Tujuan utama kami adalah untuk menghancurkan alat jiwa yang tersimpan di dalam gudang itu, dan akan lebih bagus jika kekuatan peledak dapat menghancurkan beberapa logam langka di luar. Pada saat yang sama, suara-suara yang dihasilkan oleh ledakan akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari pinggiran barat. Jadi, kami melanjutkan rencananya. Kita tidak tahu mengapa kekuatan ledakan tiba-tiba menjadi sangat kuat.
Semuanya jauh melebihi harapan kami, sementara hasilnya juga sangat tidak normal. Huo Yuhao hanya ingin menunda rencana invasi Kekaisaran Sanmun. Pikirkan tentang hal ini, Tetua Xuan. Kejadian yang telah menyebabkan banyak pertumpahan darah dan begitu banyak nyawa ini benar-benar kecelakaan. Namun, keadaan seperti itu hanya terjadi karena beberapa bahan peledak yang tidak diketahui lainnya dipicu. Jika bahan peledak itu, bersama dengan alat jiwa dan peluru meriam stasioner yang kami hancurkan, digunakan dalam invasi mereka, maka lebih banyak orang akan mati. Aku khawatir jumlahnya mungkin 10 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak daripada nyawa yang hilang hari ini. Karena itu, aku tidak berpikir Yuhao melakukan kesalahan. Jika kamu ingin menghukumnya, maka menghukum aku juga. Aku mendukung semua yang dia lakukan. Suara Wang Dong'er ditentukan dengan teguh saat dia menggenggam tangan kanan Huo Yuhao dengan erat. Penderitaan menghasilkan keintiman sejati. Dong'er berdiri dengan aku pada saat yang sangat penting. Dia tidak takut dengan ledakan yang menakutkan itu, dan dia tidak mencaci atau memarahi aku sama sekali. Dia mendukungku. Keheranan, penderitaan, rasa bersalah, ketidakberdayaan, menyalahkan diri sendiri, dan semua perasaan negatif Huo Yuhao yang lain menghilang dengan sangat jelas di hadapan dukungan keras kepalanya. Kekuatan psikologis dan mentalnya selalu lebih tinggi daripada orang kebanyakan, dan kekasihnya berdiri bersamanya pada saat seperti ini. Mata Huo Yuhao sudah ditentukan, tetapi sekarang mereka mulai menyala dengan lebih banyak ketekunan dan ketabahan. Wang Qiuer berjalan keluar dan menatap Tetua Xuan saat dia berkata, bahkan jika kamu bersikeras menyalahkan seseorang, Huo Yuhao tidak bisa menerima semua kesalahan. Dia hanya dalam bentuk rohaninya saat itu, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Dong'er, Xiao Xiao, dan aku adalah orang-orang yang memasang bom bahan peledak, jadi kita adalah pelakunya. Dan jika ya, maka jadilah itu. Segalanya telah berubah seperti ini, jadi tidak ada gunanya membicarakannya lagi. Kata-kata Wang Qiuer menunjukkan ketangguhannya yang teguh, berbeda dengan argumen Wang Dong'er yang masuk akal. Kepribadiannya tidak berubah sedikit pun, meskipun dia berbicara kepada Tetua Xuan. Xiao Xiao mengangguk dan berkata, ya, Qiuer benar. Kami bertiga adalah pelaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Dia hanya membantu kami menghitung, dan hanya kami bertiga yang bisa melakukan operasi aktual. Kami adalah orang-orang yang membuat keputusan akhir. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, kalian tidak perlu membantuku memikul tanggung jawab ini. Kesalahan adalah kesalahan, dan sekarang aku berpikir tentang hal itu, memicu ledakan di gudang itu mungkin memicu ledakan di gudang lain. Bahan peledak itu kemungkinan adalah alat jiwa tingkat tinggi yang disimpan dalam Illustrious Virtue Hall. Aku seharusnya memikirkan itu. Ledakan kami begitu dekat dengan Illustrious Virtue Hall. Menghancurkan Illustrious Virtue Hall adalah bagian dari rencana kami, tapi aku terlalu bersemangat untuk mencapai itu, dan menjadi bersemangat untuk sukses menyebabkan bencana ini. Banyak warga yang tidak bersalah mungkin mati, terutama karena turnamen Master Jiwa Continental Elite Youth masih berlangsung. Pasti ada banyak pelancong di Radiant City. Dia menekan bibirnya rapat-rapat setelah kalimat ini. Meskipun dia tidak suka Kekaisaran Bulan Matahari, warga Kekaisaran tidak bersalah, dan konsekuensi dari bencana ini tidak terbayangkan. Dia tidak tahu seperti apa hitungan kematian yang sebenarnya di dalam Radiant City. Emosi Tetua Xuan telah sedikit tenang. Dia akan mengatakan sesuatu ketika suara ramah, tapi agak berwibawa terdengar. Tetua Xuan, masalah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Yuhao dan aku adalah orang-orang yang merencanakan semuanya, dan aku adalah kakak lelaki tertua sekte Tang, jadi akulah yang menentukan apakah kami melakukan operasi ini. Semua ini tidak akan pernah terjadi jika aku tidak membuat keputusan itu. Aku tidak layak lagi tinggal di halaman dalam, dan aku meminta akademi mengeluarkanku sebagai hukuman. Suara Bei Bei tenang, tetapi ditentukan. Wajahnya masih agak pucat, tetapi dia bisa bergerak sekarang. Bei Bei perlahan berjalan di depan Huo Yuhao dan berdiri di antara dia dan Tetua Yuan. Mata Tetua Xuan bersinar ketika dia menatap Bei Bei dan menunggu dia untuk melanjutkan.